Selamat datang kembali. Oke, di hadapan kita sekarang ada tumpukan data yang luar biasa menarik nih yang sudah Anda kumpulkan. Isinya itu analisis screener saham dan hasil backtesting dari puluhan strategi. Jadi tujuan kita hari ini simple aja, kita bakal bedah semua ini. Misinya jelas, menemukan kombinasi mana yang paling potensial buat cuan dan yang paling penting, mana yang paling pas sama gaya trading Anda. Investigasi kita bakal punya dua fokus utama ya. Pertama, kita lihat daftar 10 screener teratas ini berdasarkan skor performa yang di data Anda disebut expectancy. Kedua, nah ini bagian krusialnya, kita analisis strateginya, mana yang jadi kunci sukses dan mana yang malah jadi jebakan Batman. Oke, mari kita mulai. Persis. Dan penting banget kita ingat dari awal, ini bukan cuma lomba cari angka tertinggi di spreadsheet kan? Ini lebih ke memahami cerita di balik angka itu. Kenapa screener A bisa juara? Apa kelemahannya? Nah, sebelum kita bedah yang pertama, kita samain frekuensi dulu soal beberapa metrik kunci dari data Anda, biar nanti nyambung terus. Boleh. Jelasin dulu alat-alatnya. Oke, yang pertama itu expectancy score. Anggap aja ini rapor akhir. Makin tinggi, makin bagus potensi untung rata-rata per transaksinya. Kedua, win rate atau WR, ini gampang ya, seberapa sering Anda menang. Ketiga, risk-reward ratio atau RR. Nah, ini paling penting buat manajemen risiko. RR 3 artinya Anda siap rugi 1 demi potensi untung 3. Terakhir, expected cycle time atau ICT, ini lama sahamnya ngekos di portofolio Anda. Makin kecil angkanya, makin cepat putarannya. Siap. Saya melotot dari data ini tuh peringkat high squan. Namanya BS Top RR 5, angkanya, jujur aja, kayaknya nggak masuk akal. Ekspektasinya skornya 38,76. Tapi yang lebih gila lagi, RR rasionya 41,3. Maksudnya, potensi untungnya 41 kali lipat dari risikonya. Ini beneran atau salah ketik sih? Pertanyaan yang bagus banget, dan disinilah investigasinya jadi seru. Angka itu memang benar secara historis, tapi kita harus bedah DNA-nya. Ekspektasi yang super tinggi itu sepenuhnya didorong oleh RR ratio yang ekstrim tadi. Ini itu tipe screener, tiket lotre gitu. Anda mungkin kalah kecil berkali-kali, tapi sekali menang, menangnya bisa gede banget. Oke, jadi ini kayak menunggu durian runtuh gitu ya? Tepat sekali. Dan kayak nunggu durian runtuh, itu bisa jarang banget kejadiannya kan? Sumber data Anda sendiri sudah kasih catatan peringatan yang cerdas di sini. Angka kayak gini sangat mungkin dari sampel data yang kecil atau kondisi pasar anomali, yang mungkin nggak bakal keulang lagi. Makanya rekomendasi buat forward testing atau uji coba langsung itu penting banget. Ada lagi yang perlu diwaspadai dari nomor 1 ini? Ada. Lihat lama inapnya atau ECT. Angkanya 22x. Artinya, rata-rata Anda harus pegang saham dari screener ini selama 22 hari bursa. Itu sebulan lebih loh. Jadi meskipun peringkat 1, ini jelas bukan buat trader yang nggak sabaran atau butuh modalnya cepat muter. Oke. Pelajaran pertama, hati-hati sama screener tiket lotre. Angkanya memukau, tapi langka. Menarik banget. Sekarang kita geser ke peringkat hashtag 2. Namanya keren, Jalan Ninjaku. Dan kayaknya ini kebalikannya banget dari yang pertama ya. Betul sekali. Kalau yang tadi itu, petinju dengan satu pukulan KO mematikan, tapi jarang kena. Nah, Jalan Ninjaku ini petinju technical yang ngumpulin poin terus. Lihat aja, win rate-nya 99%. Nyaris sempurna. Masuk, ambil untung, keluar. Persis kayak ninja. Wow, 99%. Itu angka yang bikin trader manapun tidur nyenyak sih. Tapi biasanya kalau win rate tinggi, untungnya kecil-kecil kan? Bener. Tapi disinilah data Anda kasih petunjuk lain yang kuat. Ada metrik namanya PES atau Profit Expectancy Score. Anggap aja ini skor gabungan antara probabilitas menang dan besarnya kemenangan. Sumber data Anda bilang skor di atas 10 itu udah kuat banget. Nah, Jalan Ninjaku ini skornya 23,5. 2 kali lipat lebih. Ini sinyal kalau akumulasi profitnya solid banget. Cocok buat Anda yang prioritasnya konsistensi. Sama kayak peringkat hashtag 5, Free Palestine, WR-nya juga 99%. Oke, jadi kita punya dua profil juara yang beda banget. Satu si pemburu jackpot, satu lagi si ninja konsisten yang aman. Tapi dua-duanya kayaknya butuh waktu ya. Gimana kalau saya tipe yang nggak sabaran?
Ada nggak di data ini yang buat trader kilat? Ada, dan ini nunjukin betapa kayanya data yang Anda kumpulkan. Coba kita lompat ke peringkat ke-10, namanya BS Topaz Frequency. Dari namanya aja udah ada petunjuk, frekuensi. Ekspektasinya memang nggak setinggi Jalan Ninjaku, tapi keunggulan utamanya ada di ECT-nya yang cuma 6x. Ingat, ECT itu lama inap, 6 hari, ini cepat banget. Seperti yang direkomendasikan sumber data, ini kandidat utama buat Anda yang gayanya day trading atau fast swing. Jadi, kesimpulan dari babak pertama ini, data Anda nggak kasih satu juara umum ya, tapi justru beberapa juara di kelasnya masing-masing. Ada buat profit maksimal, ada buat konsistensi, ada buat kecepatan. Pilihannya benar-benar tergantung di mana Anda mau bertarung. Oke, kita udah punya jajaran tersangka utamanya. Masing-masing punya profil kuat. Tapi kan screener bagus nggak ada artinya tanpa cara kerja yang efektif. Ini membawa kita ke pertanyaan paling penting. Strategi mana yang bisa buka potensi mereka? Dan data backtesting Anda kasih jawaban yang cukup mengejutkan. Betul, punya mobil balap itu satu hal, punya pembalapnya itu hal lain, dan dari semua strategi yang diuji, mulai dari fixed TPSL sampai daily accumulation tanpa stop loss, ada satu strategi yang bukan cuma jelek, tapi benar-benar bahaya. Ada red flag besar di sini. Apa itu? Strategi itu bernama daily accumulation tanpa stop loss. Tunggu. Di data ini, win rate strategi itu kan tinggi banget ya, bisa 80-90%. Kedengerannya bagus banget, saya bisa bayangin orang mikir, nggak apa-apa deh, kalah sekali gede, asal menangnya 9 kali. Apa yang salah dengan logika itu? Kenapa ini bahaya? Nah, pertanyaan itu jebak utamanya. Logika itu salah karena nggak hitung besaran dampaknya. Gini deh, strategi ini kayak petinju yang menang 9 ronde dengan poin tipis, tapi di ronde ke-10 dia kena 1 pukulan KO telak. 9 kemenangan kecil tadi jadi sia-sia. Bahkan modalnya bisa ludes. Datanya brutal banget. Kerugian maksimalnya bisa sampai 6 juta rupiah untuk 1 kali transaksi rugi. 1 kekalahan bisa hapus untung berbulan-bulan. Oke, peringatan diterima. Jauhi strategi tanpa jaring pengaman. Sekarang kita ke sisi terangnya. Siapa pahlawannya? Strategi mana yang jadi pemenang paling konsisten? Juaranya sangat jelas. Nggak terbantahkan. Strategi fixed TPSL. Khususnya di rentang target profit 5% sampai 7% dengan stop loss yang disiplin di 2%. Ini fondasi sistem yang sehat. Seberapa kuat buktinya? Sangat kuat. Coba Anda bayangkan visualisasi data di sumber. Pertama ada grafik batang net profit. Bayangin, Anda lihat satu gedung yang menjulang tinggi kayak Burj Khalifah di antara yang lain. Gedung itu screener Kinanti 2, profitnya 44 juta. Dan pondasinya mayoritas dibangun sama strategi fixed TPSL ini. Wah, itu visual yang kuat. Kebayang sih. Ada lagi? Ada. Visualisasi kedua itu heat map risk reward. Ini kayak rapor sekolah yang diwarnain. Makin hijau, makin bagus nilainya. Dan di hampir semua screener, kolom untuk strategi fixed TPSL itu warnanya hijau terang konsisten. Sementara kolom untuk daily accumulation, merah padam. Ini bukti kalau strategi ini adalah siswa teladan di hampir semua kondisi. Oke. Jadi fondasinya itu profit terukur dan risiko terkendali. Tapi pasti ada juga kan profil trader yang lebih agresif. Apa data ini nawarin sesuatu buat mereka selain strategi KO yang bahaya tadi? Tentu saja, data Anda juga menguji strategi TP 50% exit 20 day. Ini strategi high risk, high reward yang sesungguhnya. Kalau berhasil, untungnya bisa luar biasa besar. Tapi kalau gagal, data menunjukkan ruginya juga bisa dalam banget, bahkan lebih dari 30%. Jadi, gimana cara pakai senjata sekuat tapi setajam ini? Rekomendasi dari sumber data Anda sangat bijaksana. Strategi ini bukan palu yang bisa dipakai buat semua paku. Ini lebih kayak skalpel, pisau bedah. Mesti dipakai di kondisi yang tepat sama dokter yang tahu apa yang dia lakukan. Pasien yang cocok itu screener kayak Potara dan Beggar. Kemungkinan besar screener ini dirancang buat nangkap saham yang lagi super trend. Menggunakannya di luar itu, wah sangat tidak disarankan. Luar biasa. Jadi setelah semua investigasi ini, tersangka udah diidentifikasi, modus operandi udah dibedah. Sekarang bagian terpenting, gimana caranya semua ini jadi rencana aksi yang konkret dan personal buat Anda?
Mari kita susun rencananya. Pakai matriks rekomendasi dari sumber. Kita bisa bagi jadi 3 profil pilot trading. Anda bisa pilih mau jadi yang mana. Pertama, pilot konservatif. Misi utamanya menjaga modal. Rencana terbangnya jelas. Pakai strategi TP 5%, SL 2%. Pesawat pilihan Anda berdasarkan data adalah Kinanti 2. Oke, itu untuk yang main aman. Gimana kalau mau sedikit lebih berani? Itu pilot moderat. Anda cari keseimbangan terbaik, rencana terbangnya, naikkan target ke TP 6% atau 7%. Tapi autopilot buat stop loss tetap terkunci di 2%. Itu harga mati. Pesawat andalan Anda itu Kinanti 2 dan Doubler Bomber. Dan yang terakhir, untuk para pencari adrenalin? Nah, ini pilot agresif. Misinya profit maksimal. Tapi begini rencananya, jangan ganti seluruh pesawat Anda. Tetap pakai pesawat moderat sebagai kendaraan utama. Lalu, alokasikan sebagian kecil aja dari bahan bakar, misalnya 10% portofolio, buat nerbangin jet tempur. Jet tempurnya itu strategi TP 50% exit. Tapi, dan ini vital banget, jet ini hanya boleh terbang di zona udara yang cocok, yaitu screener POT ARA atau JOARA. Disiplin alokasi itu segalanya. Ini sudah sangat jelas. Dan yang saya suka dari sumber data Anda, nggak berhenti di situ. Ada rencana implementasi 3 fase yang praktis banget. Benar. Fase 1, untuk 1 atau 2 bulan pertama, tujuannya validasi. Kita mau cek, data di kertas ini sama nggak sih sama kenyataan? Caranya, mulai dengan rencana pilot moderat. Pakai TP 6%, SL 2% di Kinanti 2. Lakukan 100 transaksi pertama. Catat semuanya, lalu bandingkan. Mirip nggak hasilnya? Lalu setelah itu? Masuk fase 2, di bulan ketiga dan keempat. Optimasi, atau kalibrasi, kayak nyetel radio gitu. Kalau hasil fase pertama bagus, Anda bisa coba lebih pede naikin target ke TP 7%. Kalau ternyata kurang bagus atau pasar lagi jelek, ya turunkan ke TP 5% yang lebih konservatif. Anda adaptasi sama cuaca pasar. Dan fase terakhirnya? Fase 3, di bulan kelima dan keenam. Diversifikasi selektif. Jika dan hanya jika Anda sudah nyaman dan profit konsisten dengan strategi inti, Anda bisa mulai alokasikan porsi modal yang sangat kecil buat coba 1 jet tempur agresif tadi. Tujuannya buat nambah senjata baru. Dan semua rencana ini harus dibungkus dengan satu hal paling fundamental. Tepat. Semua ini nggak ada artinya tanpa jaring pengaman, yaitu aturan manajemen risiko. Beberapa aturan emas yang nggak bisa ditawar. Pertama, batas rugi harian maksimal 5% dari total modal. Tercapai, matikan komputer. Kedua, kalau rugi 5 kali beruntun, berhenti trading sementara. Ini buat pendinginan psikologi. Dan ketiga, evaluasi bulanan yang jujur. Di titik ini, bukan lagi soal data, tapi soal disiplin Anda dalam eksekusi. Jadi kesimpulan dari investigasi kita hari ini sangat jelas. Data Anda menunjukkan kombinasi paling kokoh itu adalah strategi profit taking yang terukur. Seperti TP 6-7% dengan SL 2%, yang diterapkan pada screener paling konsisten, yaitu Kinanti 2. Ini adalah rumah Anda, fondasi Anda. Namun, hebatnya, data ini juga memberi Anda peta jalan yang detil kalau suatu saat Anda ingin coba jalur yang lebih agresif. Peta itu lengkap dengan rambu-rambu peringatannya. Anda punya panduannya sekarang. Kalau kita tarik ke gambaran yang lebih besar ya, semua hasil backtesting ini kan pada dasarnya adalah sebuah peta yang sangat detail. Peta yang digambar berdasarkan perjalanan di masa lalu. Tapi tantangan sesungguhnya kan selalu ada di depan saat Anda melakukan forward testing. Jadi pertanyaan terakhir untuk Anda renungkan sebagai penutup, peta ini adalah aset Anda. Tapi ingat, peta bukanlah wilayah yang sesungguhnya. Tantangan terbesar seorang trader adalah tahu kapan harus percaya pada peta dan kapan harus percaya pada mata sendiri saat kondisi jalan di depan ternyata sudah berubah. Di mana letak batas antara keyakinan pada data historis dan keharusan untuk beradaptasi dengan realitas pasar yang dinamis.